Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ahlan bikum abna'i talaba, naltaqi marratan ukhra في مادة الفرائض. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنتعرف بمصطلح من مصطلحات الفرائض، وخاصة في باب التأصيل وفي باب قسمة التركات. وهذه المصطلح أو هذا المصطلح هو النسب الأربع. عندنا في علم الفرائض مصطلح هو النسب الأربع. والنسب الأربع هي المماثلة والمداخلة والمباينة والموافقة. النسب الأربع في علم الفرائض هي المماثلة، المداخلة، والمباينة، والأخير الموافقة. سنتعرف بكل من هذه الأربعة. أولا المماثلة. طيب، تعريف المماثلة: لغة، تعريف المماثلة لغة، انظروا هنا، المماثلة لغة التشابه والتساوي في الصورة والشكل. التشابه والتساوي, serupa dan sama. Fi surah wa syakal, dalam gambar dan dalam bentuk. التشابه والتساوي في الصورة والشكل. وأما اصطلاحا هي تساوي العددين أو الأعداد في المقدار. Samanya atau kesamaan dua bilangan atau bilangan-bilangan. Berarti kalau bilangan-bilangan lebih dari dua ya. Fil miqdar, dalam jumlah. Samanya dua bilangan atau bilangan-bilangan dalam jumlah. Mithalu dzalika adadu isnan atau adadu isnain wa adadu isnan wa adadu isnain. Bilangan dua dan bilangan dua itu keduanya sama dalam jumlah. Salasah wa salasah, tiga dan tiga. Arba'ah wa arba'ah, khamsah wa khamsah, sittah wa sittah, sab'ah wa sab'ah, thamaniyah wa thamaniyah. Idzan mada istilahan al-mumatsalah istilahan hiya tasawi al-adadaini awil a'dad
fil miqdar, kesamaan dua bilangan atau bilangan-bilangan dalam jumlah. Hada ta'rifu al-mumatsalah. Idzan idza su'ilna ma hiya al-mumatsalah, al-mumatsalatu hiya tasawi al-adadaini awil a'dad fil miqdar. Wa mithalu dzalika adadu ithnaini wa adadu ithnain, thalatha wa thalatha, arba'a wa arba'a, khamsa wa khamsa, sitta wa sitta, ila ghairi dzalik. Wa amma ta'rifu al-mudakhalah. Nah, ini seperti ini. Ta'rifu al-mudakhalah. Ta'rifu al-mudakhalah. Lughatan mushtaqqatun minad dukhul wa huwa diddu al-khuruj. Diambil dari kata ad-dukhul, yaitu lawan dari al-khuruj. Wa istilahan, hada ta'rif istilahan, hiya inkisamu akbaril adadaini ala asghariha bila kasrin. Secara istilah al-mudakhalah maknanya adalah inkisam, terbaginya. Akbarul adadain, dua bilangan yang terbesar, ala asghorihima, dengan bilangan yang terkecil, bila kasrin, tanpa adanya pecahan, tanpa terjadinya pecahan. Jadi ketika ada dua bilangan, kemudian bilangan yang paling besar itu bisa dibagi dengan bilangan yang paling kecil tanpa meninggalkan pecahan, maka ini dinamakan dengan al-mudakhalah. Misalu al-mudakhalah adadu arba'ah wa adadu itsnain. Dua bilangan ini, bilangan 4 dan 2. Mana yang paling besar dan mana yang paling kecil? Yang paling besar 4, yang paling kecil 2. Kita bagi bilangan yang paling besar dengan bilangan yang kecil. 4 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 2. Adakah pecahan? Tidak ada pecahan. Maka dua bilangan ini masuk dalam kategori al-mudakhalah. Misalun akhar, thamaniyah wa arba'ah. 8 dan 4. Ayyuhuma akbar, thamaniyah, wa ayyuhuma asghar, arba'ah. Nanqasimu thamaniyah ala arba'ah. Kita bagi 8 dibagi 4. Yang paling besar dibagi dengan yang paling kecil. Alhasilu itsnan. Hasilnya 2. Adakah pecahan? Tidak ada pecahan. Maka ini, dua bilangan ini kita masukkan kategori apa? Al-mudakhalah. Bolehkah kita masukkan ke dalam al-mumatsalah? Tidak. Karena kedua bilangan tersebut berbeda dalam jumlah. Yang satu jumlahnya 8, yang satu jumlahnya 4. Tapi dua bilangan tersebut yang besar bisa dibagi dengan yang paling kecil tanpa meninggalkan pecahan. Al-kasr, pecahan. Mafhum syabab? Wal anati ila ta'rif al-mubayanah. Kita sudah al-mumatsalah. Al-mumatsalah sudah. Akhadna al-mumatsalah. Al-mumatsalah at-tasawi al-adadaini fil miqdar. Kesamaan atau samanya dua bilangan atau lebih dalam jumlah. 3, 3, 3, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Jumlahnya sama semua dalam jumlah. Masuk mumatsalah. Wa amma al-mudakhalah, istilahan akbaril adadaini ala asgharihima bila kasrin.
terbaginya bilangan yang terbesar dengan bilangan yang terkecil tanpa meninggalkan pecahan. Contohnya 2 dan 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2, tidak ada pecahan. 4 dan 8. Ustaz, kalau 8 dan 5. Itu kan bisa dibagi 8, dibagi 5 bisa. 1, ada pecahan. Maka ini tidak termasuk dalam kategori al-mudakhalah. 4, bilangan 4 dan 3. Kan bisa Ustaz, 4 dibagi 3. Hasilnya 1, ada pecahan. Maka tidak masuk dalam kategori al-mudakhalah. Taib. Mafhum? Na'ti ila al-mubayanah. Al-mubayanatu lughatan at-taba'ud. Secara bahasa al-mubayanah artinya at-taba'ud, saling berjauhan. Wa amma istilahan, ta'rifu al-mubayanah istilahan madza? Kayaknya kurang jelas. Nah. Alla yattafiqu al-adadan bi juz'in minal ajza. Tidak adanya kecocokan, kesamaan dari dua bilangan bi juz'in minal ajza, dalam satu bagian dari bagian-bagiannya. Bal yakhtalifan, bahkan keduanya berbeda. Jadi tidak ada kecocokan, tidak dalam jumlah, tidak cocok, tidak sama, pun yang besar tidak bisa dibagi dengan yang paling kecil tanpa meninggalkan pecahan. Bahkan keduanya berbeda. Wal makna, adapun makna dari ta'rif ini adalah alla yuqsama ahadul adadaini 'alal akhar. Yaitu bilangan atau salah satu bilangan tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lainnya. Wala yankasimani ala adadin akhar, dan keduanya tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain, li'annahu laisa bainahuma ishtirak, karena keduanya tidak ada ishtirak, keterkaitan. Jadi yang jumlahnya tidak sama, yang besar tidak bisa dibagi yang paling kecil tanpa meninggalkan pecahan, pun keduanya tidak bisa dibagi dengan sebuah bilangan tanpa meninggalkan pecahan. Jadi tidak bisa dipertemukan dengan bilangan yang lain. Mithalu dzalika, contohnya adalah bilangan 2 dan 3. Bilangan 2 dan 3 dari sisi jumlah jelas mereka berdua berbeda. Yang satu jumlahnya 2, yang satu jumlahnya 3. Ini tidak bisa kita masukkan ke dalam kategori al-mumatsalah. 2 dan 3 apakah bisa kita masukkan ke dalam kategori al-mudakhalah? Ternyata tidak bisa. Yang paling besar tidak bisa dibagi dengan yang paling kecil tanpa meninggalkan pecahan. 3 dibagi 2 bisa sih, 3 dibagi 2. Cuma
hasilnya ada pecahan 1, sekian. Nah, ini pecahan, tidak bisa. Tidak bisa kita masukkan ke dalam al-mudakhalah. Kemudian bilangan 2 dan 3 kira-kira bisa ketemu nggak kalau kita datangkan bilangan yang lain untuk membagi mereka? Misalkan kita datangkan bilangan 2. 2 dibagi 2, 1. Oke, tidak ada pecahan. Tapi ketika 3 dibagi 2, hasilnya pecahan. Tidak bisa kita pertemukan dengan bilangan lain. Baik, kita pertemukan dengan bilangan 3. Oke, 3 dibagi 3, 1. Tapi 2 dibagi 3, pecahan hasilnya. Tidak juga. Jadi, ini pun tidak bisa kita masukkan dalam kategori al-mudakhalah. Bilangan 5 dan 7 sama. 5 dan 7 kita tidak akan bisa masukkan dalam kategori mumatsalah dan juga kita tidak bisa masukkan dalam kategori al-mudakhalah. Maka 2 dan 3, 5 dan 7, kemudian 4 dan 5, 5 dan 6, 6 dan 7 itu adalah contoh-contoh dari bilangan-bilangan yang masuk dalam kategori al-mubayanah. Baik. Apa ini? Wa kullu adadaini mutawaliyaini fahuma mutabainan. Dan setiap dari kedua bilangan yang disebutkan dalam contoh 2 dan 3, 5 dan 7, keduanya adalah saling berjauhan. Ghairul wahid wal itsnain. Jadi setiap bilangan yang berurutan, mutawali ini berurutan ya, maksudnya 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 5, 5 dan 6 ini berurutan ya. Itu semuanya masuk dalam kategori al-mubayanah kecuali bilangan 1 dan 2. Kalau bilangan 1 dan 2 ini masuknya apa? Kategori apa? Kategori al-mudakhalah. Kategori al-mudakhalah. Jadi setiap kullu adadaini mutawaliyan, setiap dari dua bilangan yang mutawaliyin yang datangnya itu berlanjut, misalkan 2 dan 3. Itu kan 2 dan 3. 3 dan 4. Nah, itu mutawaliyin namanya. 4 dan 5. 5 dan 6. Itu masuk dalam kategori mubayanah. Kemudian yang terakhir, al-muwafaqah, lughatan al-ittifaq. Al-ittifaq apa? Bersepakat. Wa istilahan an yattafiqal adadani fil qismah. Hendaknya kedua bilangan itu bersepakat fil qismah dalam pembagian ala adadin akhar dengan bilangan yang lain. Siwa al-wahid selain dari bilangan 1. Wala yanqasimul akbar alal asghar illa bikasrin. Sedangkan bilangan terbesar tidak bisa dibagi dengan bilangan terkecil kecuali meninggalkan pecahan. Jadi kedua bilangan ini akan bertemu ketika dibagi dengan bilangan yang lain. Maksudnya bertemu di sini ketika kita datangkan bilangan yang lain bisa membagi keduanya tanpa pecahan. Akan tetapi dalam kondisi yang lain bilangan terbesar yang ada tidak bisa dibagi dengan bilangan yang terkecil kecuali
akan meninggalkan pecahan. Contohnya dari al-muwafaqah adalah bilangan ini. Al-muwafaqah contohnya adalah bilangan 4 dan 6. 4 dan 6, yang paling besar siapa? 6. Yang paling kecil 4. Kita bagi yang paling besar dengan yang paling kecil. 6 dibagi 4. Hasilnya pecahan apa bulat? Ternyata hasilnya pecahan 1, sekian. Pecahan hasilnya. Baik. Antara dua bilangan ini, kalau kita datangkan sebuah bilangan, apakah bilangan ini bisa membagi keduanya tanpa pecahan? Coba kita cek. Kita datangkan bilangan 2. Bilangan 4 dan 6. Nih, 4 dan 6. Itu kan yang besar tidak bisa dibagi dengan yang kecil, yang terkecil, kecuali di sana hasilnya akan pecahan. Baik. Kita datangkan sebuah bilangan untuk membagi keduanya, apakah hasilnya nanti pecahan atau bilangan bulat. Kita datangkan bilangan 2. 2 dibagi 4, hasilnya adalah 2. 2 dibagi 6, hasilnya adalah 3. 4 dibagi 2, hasilnya 2. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Ketika kita datangkan bilangan 2 itu, mereka bisa berkumpul. Hasilnya tidak ada pecahan. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Hasilnya bilangan bulat semua. Ini masuk ke dalam al-muwafaqah. Masuk ke dalam kategori apa? Al-muwafaqah. Yanqasimul adadaini ala adadin akhar. Au yattafiqul adadaini ala adadin akhar. Bersepakatnya dua bilangan atas bilangan yang lain. Atau ketika kita bagi dengan bilangan yang lain. Contoh yang lain adalah 12 dan 8. Yang terbesar 12, yang terkecil 8. Ketika kita bagi bilangan terbesar dengan bilangan terkecil, apakah hasilnya inkisar atau bilangan bulat? Ternyata hasilnya inkisar. 12 dibagi 8, 1 koma. Inkisar. Apakah 12 dan 8 ini bisa bertemu dalam sebuah bilangan? Kira-kira kalau kita datangkan bilangan 6, bertemu nggak keduanya? 12 dibagi 6, 2. 8 dibagi 6, pecahan, nggak bisa. 8 dibagi 8, 1. 12 dibagi 8, pecahan, nggak bisa. 3, bilangan 3. 12 dibagi 3, 4, oke. Bukan pecahan. 8 dibagi 3, pecahan. Kira-kira berapa bilangan yang bisa menemukan mereka berdua? Menyatukan mereka? 4. Kita ambil bilangan 4. 12 dibagi 4, 3. 8 dibagi 4, 2. Jadi 12 dan 8 ini masuk dalam kategori al-muwafaqah, yang mana keduanya berkumpul dan bersatu dalam bilangan 4. Adapun 4 dan 6
mereka berdua bisa berkumpul ketika kita datangkan bilangan 2. Contoh yang lain, al-muwafaqah antara 6 dan 8. Bilangan 6 dan 8. Apakah masuk mumatsalah, mudakhalah, mubayanah, atau muwafaqah? Kalau mubayanah ini sama sekali nggak bisa. Kalau mubayanah itu jumlahnya beda atau jumlahnya tidak sama, yang besar tidak bisa dibagi dengan yang terkecil tanpa meninggalkan pecahan, pun kedua bilangan tersebut tidak bisa bertemu dengan mendatangkan bilangan yang lain. Ini mubayanah. Kalau muwafaqah masih ada kesempatan kedua bilangan bisa kita pertemukan dengan mendatangkan bilangan yang lain. Contohnya 4 dan 6 bertemu di bilangan 2, 12 dan 8 bertemu di bilangan 4. 2 bisa, 4 bisa, cuma kita ambil yang terbesarnya 4. Contoh yang lain 4 dan 6. 6 dan 8. Masuk mumatsalah tidak, masuk mudakhalah ada pecahan. Nggak bisa juga. Apakah masuk muwafaqah? Apakah mungkin kita pertemukan dengan bilangan yang lain? Kita datangkan bilangan 2. 2 dibagi 6, 3. 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Masuk. Masuk dalam kategori muwafaqah. Karena kita bisa mempertemukan dua bilangan tersebut dengan mendatangkan bilangan yang lain. Jadi ini adalah an-nisabul arba'. Apa manfaat kita belajar an-nisab al-arba'? Manfaat kita belajar an-nisab al-arba' nanti dalam menentukan aslul masalah. Nanti ada sumun, ada rubu', ada sulus, ada sudus, ada sulusan. Nah, dari maqamatil furud kita tentukan, kita pilah-pilah mana yang masuk ke dalam mumatsalah, mana yang masuk ke dalam mudakhalah, dan mana yang masuk ke dalam mubayanah. Ini adalah fungsi dari belajar. Kemudian dalam menentukan, dalam menyelesaikan masalah at-tashih, juga kita akan perlu mengetahui an-nisabul arba' antara sahmu al-fariq dan adadur ru'us. Apakah antara sahmul fariq dengan adadur ru'us masuknya kategori apa? Al-mumatsalah, al-mudakhalah, atau al-mudakhalah, al-mubayanah, atau al-muwafaqah. Baik. Ini adalah mustalah dari mustalah-mustalah al-faraid, itu an-nisabul arba'. Al-mumatsalah, al-mudakhalah, al-mubayanah, al-muwafaqah. Baik, rubbama hadza minni wallahu a'lam. Pertemuan kali ini kita memperkenalkan tentang apa itu an-nisabul arba' dalam ilmu faraid, yang mana kita perlu mengetahui istilah tersebut dan juga bentuk bilangan-bilangan yang ada dalam ilmu faraid, apakah masuk dalam kategori al-mumatsalah, al-mudakhalah, al-muwafaqah, atau al-mubayanah. Dan juga perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan al-mudha'af, al-mushtarak, al-basit. Al-mudha'af al-mushtarak, al-basit. Al-mudha'af
kelipatan, al-mudha'af adalah kelipatan, al-mushtarak persekutuan, al-basit yang terkecil. Dan juga kita perlu mengetahui al-qasim, al-mushtarak, al-a'zam. Al-qasim faktor, al-mushtarak persekutuan, al-a'zam yang terbesar. Maka Ustaz harapkan antum di rumah lebih giat lagi untuk melatih bagaimana cara menentukan al-mudha'af, al-mushtarak, al-basit, KPK, ataupun cara menentukan al-qasim, al-mushtarak, al-a'zam, FPB. Sehingga ini akan memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan faraid. Di antaranya adalah permasalahan tashih, kemudian permasalahan al-munasakhah, kemudian nanti ada permasalahan-permasalahan yang lain yang perlu kita gunakan kedua cara tersebut untuk menyelesaikannya. Wallahu a'lam. Hadza minni, naktafi darsana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.